teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis kasus penolakan ibadah Natal Gereja GPDI Cibinong. Dalam video ini, kami akan membahas kronologi kasus, analisa latar belakang kasus, solusi menurut pandangan hukum, solusi menurut pandangan teologi Kristen, dan kesimpulan. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Stefania Delinda Siregar dengan NIM 240910101099 dari Prodi Hubungan Internasional. saya Carmen Santio dengan NIM 240910101033 dari Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Putri Nureni Roida Manalu dari NIM 240810301170 dari Prodi Akuntansi. Saya Yesa Sahyapnya Siregar dengan NIM 240810301143 dari Prodi Akuntansi. Saya Brigita Putri Belian dengan NIM 240910101028 dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan terkait kronologi kasus tersebut. Kasus tersebut terjadi pada 8 Desember 2024, di mana terdapat sekitar 100 warga yang melakukan penolakan terhadap ibadah perayaan Natal di Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Jemaat Tegar. Penolakan tersebut dilakukan oleh warga karena warga menganggap bahwa tidak seharusnya rumah tinggal dijadikan sebagai tempat ibadah. Selain itu pula, warga juga menolak adanya jemaat di luar dari perumahan. Kemudian, penolakan tersebut dilakukan oleh warga dengan cara menutup portal akses terhadap gereja. Meskipun sebelum penolakan tersebut terjadi, warga sudah membuat surat penolakan terhadap lurah dan kapolsek setempat. Mediasi pun terjadi, pertemuan antara warga, pendeta maupun ketua RT. Hingga pada akhirnya ibadah tersebut dapat dilakukan pada 8 Desember, namun pada sore hari, tepatnya pada 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, di lapangan terbuka. Dan ibadah tersebut berjalan lancar dan aman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kronologi dari kasus penolakan ibadah Natal di Gereja GPDI Cibinong. Pada saat ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kasus ini dapat terjadi dikarenakan adanya masalah perizinan pendirian rumah ibadah di Gereja GPDI Cibinong, Jawa Barat, sebagaimana dalam peraturan bersama Menteri atau PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 dalam mendirikan rumah ibadah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar dan dukungan dari forum kerukunan umat beragama. Namun dalam praktiknya hal ini seringkali menjadi hambatan dan tantangan bagi masyarakat minoritas yang sulitnya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, sehingga adanya penolakan pendirian rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah Natal di Gereja GPDI Cibinong, Jawa Barat. Selain itu, adanya sosial kultural juga mengakibatkan hal ini dapat terjadi, di mana dalam kasus ini timbul sifat eksklusif yang mengakibatkan adanya penolakan di dalam pelaksanaan ibadah. Nah, jadi teman-teman, hal ini juga diperparah oleh adanya timbulnya oknum-oknum yang menyebarkan pemikiran sempit. Jadi inilah analisa latar belakang dari kasus penolakan ibadah Natal di Gereja GPDI Cibinong menurut kelompok kami. Kasus penolakan beribadah di Cibinong, Jawa Barat adalah salah satu tantangan dalam mewujudkan kerukunan dalam umat beragama, di mana padahal hal tersebut telah dibentuk dalam Perundang-undangan 28E ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak memilih agama dan beribadah sesuai agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta meninggalkannya dan berhak untuk kembali. Dan pada pasal 29 ayat 2, yaitu yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan dalam memilih agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaan dan agamanya. Dan meskipun demikian, hal tersebut harus memperhatikan yang namanya syarat administratif dalam pendirian rumah ibadah. Nah, solusi untuk hal tersebut dapat kita lihat dari yang pertama, penegakan hukum dalam surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang berisi syarat administratif, terutama jumlah minimum jemaat. Yang kedua yaitu dorongan dari warga negara
warga sekitar, yang ketiga adalah izin dari pemerintah. Nah, yang kedua adalah solusi mediasi, di mana forum kerukunan umat beragama, pemerintah daerah serta aparat keamanan harus melakukan yang namanya dialog yang baik untuk mempersatukan warga negara, warga sekitar, dan jemaat yang sedang beribadah. Nah, sekian dari saya. Menurut teologi Kristen, pada kasus penolakan ibadah Natal di GPD Cibinong, itu merupakan satu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengampuni, dan kita bisa saling menerima. Sama seperti pada kemarin Jumat Agung, Tuhan Yesus dihianati, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu merupakan salah satu contoh bukti bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anaknya. Pengampunan, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu merupakan salah satu contoh bukti kasihnya kepada kita, dan kita juga harus bisa untuk menyebarkan kasih tersebut kepada sesama yang lain. Seperti pada ayat Yohanes 15 ayat 12, mantap. Inilah perintahku, kasihilah seseorang akan yang lain sama seperti aku mengasihimu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, tentu harus juga bisa saling menghargai, saling bisa menghormati, saling bisa mengampuni, saling bisa menebarkan kasih tersebut. Apalagi kita hidup di masa yang sekarang, di mana teknologi terus berjalan, lalu juga suatu adanya ketidakpastian, suatu adanya juga ketidakharmonisan antar sesama. Kita juga harus bisa menebarkan kasih tersebut. Kesimpulannya adalah kasus penolakan ibadah Natal gereja GPD di Cibinong ini menunjukkan bahwa masih adanya tantangan dalam pendirian rumah ibadah, baik dalam aspek hukum maupun sosial kultural. Meskipun sudah terjamin Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaannya sendiri sering terhambat oleh regulasi administratif dan juga resistensi sosial dari kelompok mayoritas. Dalam hal ini, mediasi menjadi langkah untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, penegakan hukum tetap diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Dalam sudut pandang teologi Kristen, respon jemaat yang memilih untuk berdamai dan juga kasih mencerminkan sikap ajaran Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mendorong masyarakat jemaat untuk mengedepankan pengampunan, perdamaian, dan kasih meskipun mengalami penolakan. Oleh karena itu, penyelesaian jangka panjang dengan kasus yang serupa perlu menggabungkan keadilan hukum, dialog beragama, dan juga penghargaan terhadap keberagaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Shalom dan terima kasih.